Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Terhubung ini saudaraku, saya baru sampai saudaraku dari lokasi, dan terhubung ini perjalanan jauh dan dari juga touring saudaraku ya. Ya gitulah, ada undangan dari teman-teman. Jadi baru datang, baru sampai. Jadi saya ini saudaraku ya saya akan menjelaskan pertanyaan saudara kita mengenai adanya pertanyaan, karena memang saya janji tanggal 26 bulan 6 2024 saya janji pertanyaan saudara ini tayang jam 7.30. Jadi membahas mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini. Jadi kita langsung masuk inti saudaraku ya. Gimana caranya dari ini saudara kita ini nama channel ya, nama channel saudara kita ini dia menanyakan mengenai adanya LMB-nya ya, mengenai adanya bahasa LMB. Jadi saudara-saudaraku, mudah-mudahan sebentar saya akan menjelaskan mengenai adanya bahasa ini karena ini agak-agak Sulpa ya, nama saudara kita ini nama channel Sulpa ya. Jadi langsung saja saudaraku ya, kita ukuran LMB-nya, dia punya LMB saudara kita ini ukuran LMB 20 x 80 cm ya. Nah, 20 x 80 cm dia punya ukuran RBW saudara ya. Jadi sedangkan gedungnya 4x10 dia punya gedung 4 meter lebar, 10 meter panjang, terus 2 lantai, on baru 1 bulan, tapi sudah ada yang nginap 8 ekor. Ini menjenjangi 1 bulan sudah ada yang nginap 8 ekor ya saudaraku ya. 8 ekor. Terus waktu maghrib apakah ukuran LMB perlu diubah? Mohon penjelasannya guru. Ini Sulpar. Ini saudara kita ini atas nama Sulpar. Jadi mengenai saudara ini mengambil langkah ini ukuran LMB-nya lupa masuknya burung walet saudaraku, memang lari ya. Maksudnya tidak sesuai apa yang takaran saya. Nah, itu. Jadi disyukuri saudaraku karena baru 1 bulan sudah ada 8 burung, hanya lambat. Jadi perlu saudara mempercepat lagi, lebih mempercepat lagi. Bahasa mempercepat gimana caranya supaya saudara itu bisa mengambil apa yang saya berikan motivasi mengenai adanya bahasa LMB. Kan saya selalu berulang-ulang saya katakan saudaraku mengenai bahasa LMB saudaraku, selalu saya paparkan itu di bawah kolom komentar ya. Selalu saya paparkan di bawah kolom komentar mengenai adanya ukuran senti, tinggi dan panjang. Kalau panjangnya 80 cm tidak jadi masalah. Tetapi ukurannya di sini saudaraku, di sini LMB saya 20 x 80 terlalu kekecilan, 20. Usahakan ditambah 27 ya, 27 cm. Jadi 2 lantai saudaraku ya lumayan ya, karena di sini ukuran 4 lebar 10 meter. Usahakan saudara sekat di situ, bahasa sekat di lar ya, disekat lar supaya itu ruangan gelap. Karena sudah ada burung nginap ya, burung yang nginap ini saudaraku sudah 8 ekor, sisa mau dipacu lagi ya. Gimana caranya supaya saudara bisa memacu lagi lebih cepat ke depan, itu yang kita inginkan saudaraku ya. Nah, jadi bahasa mengenai adanya bahasa perawatan saudaraku, saudara betul-betul cara membetahkan burung, cara mengkolonikan burung di dalam ruangan RB. Usahakan saudara bangunan saudara gelapkan, lembabkan, atur suhunya, dan jangan selalu saudara masuk terus. Nah, ini saya juga heran karena di sini saudara kan baru 1 bulan. 1 bulan sudah mengecat di dalam. Berarti saudara ada. Padahal itu on pertama itu sebenarnya itu pengecatan pertama 3 sampai 4 bulan. Nah, tetapi di sini baru 1 bulan sudah diketahui isinya di dalam. Berarti saudara itu hendak sabar ya. Saya sudah katakan usahakan kalau on perdana usahakan 3 sampai 4 bulan baru saudara bisa melihat bagian di dalam, mengecat bagian di dalam, mendeteksi ya apanya yang mau dicat itu. Kalau sudah 3 bulan sampai 4 bulan semua mengenai adanya medianya, fasilitasnya di dalam, begitupun juga mengenai adanya terutama kotoran, berapa titik sudah ya. Kalau titiknya sudah bagus sambung-sambung di dalam, mantap.
Nah itu. Tetapi kalau saudara di sini baru 1 bulan di sini kan saudara kan ini kan saya tulis di bawah komentar saudaraku ya, karena saya singkat ini tulis ya. Ini 8 ekor waktu maghrib ya. Nah di sini 2 lantai on baru 1 bulan, tapi sudah ada yang nginap 8 ekor. Nah terus waktu maghrib apakah ukuran LMB perlu? Oh iya. Mohon maaf saudaraku ya, saudara ini hanya memantau ya karena waktu maghrib ya jadi masalah, berarti saudara belum masuk. Hanya hitungan secara kasat mata saudara menghitung burungnya pada waktunya mulai jam 6 lewat. Jadi saudara belum, pemaham saya tadi itu 1 bulan saudara sudah mengecek sampai saudara tahu berapa burung di dalam. Nah itu berarti bagus karena saudara belum masuk, hanya dia melihat memantau walletnya dari luar pada waktu maghrib. Betul, bagus itu. Jangan saudaraku ya baru 1 bulan masuk lagi ya. Ini yang fatal bagi wallet yang baru nginap, wallet yang liar yang belajar mengenal tempat itu. Apabila wallet biasa masuk kita ada di dalam, biasa wallet itu biasa ada bahasa trauma wallet liar. Kalau wallet sudah di dalam itu aman-aman saja ya. Aman-aman saja. Karena itu besar pengaruhnya saudara kalau kita selalu ada di dalam. Jadi yang kita hindari saudaraku, gimana caranya supaya wallet ini bisa kita klonikan, bisa kita cepat mengadakan bahasa populasi wallet ini di dalam adanya tadi itu kita tidak sering masuk di dalam. Nah itu. Jadi saudara itu betul-betul itu harus jenius ya. Bahasa jenius saudara itu gimana caranya supaya saudara itu bisa memahami mengenai adanya bahasa di perwaletan ya. Banyak saudaraku itu, banyak teman-teman kita itu sudah dia lembabkan, sudah diusulnya dia atur, digelapkan ruangannya, tetapi masih sulit burungnya menginap. Kenapa burungnya sulit menginap? Adanya itu tadi karena dia keluar masuk. Apalagi kalau baru on perdana itu saudara-saudaraku itu kita perlu hati-hati sekali di situ ya. Perlu hati-hati, perlu waspada mengenai adanya bahasa wallet, karena wallet itu kalau burung yang baru ingin mengenal tempat di dalam ruangan RBW biasa itu bahasa panik, takut sampai dia trauma. Karena ini baru 1 bulan. Ya, saudara lumayan luar biasa ini saudaraku ya. Namun 2 lantai tetapi ukurannya saudara ini 4x10 panjang. Wah luar biasa produksinya kalau memang mau berhasil ya, mau meledak itu populasinya. Jadi saudara kan di sini saudara meminta di sini langkah apa yang saya lakukan, apa perlu saya rubah LMB-nya. Iya jelas di sini terlalu kekecilan saudaraku karena 20 kali 80. Jadi tambah 27 ya. Nah, cukup di situ salon ya, salon Twitter di situ di LMB cukup 1, tidak usah terlalu banyak variasi di situ, bahasanya salon ya, salon di situ sudah tidak usah terlalu banyak salon di situ ya. Nah, jadi terus apalagi yang saudara lakukan mengenai adanya sekat lar, coba perhatikan di situ saudara, karena bangunan saudara ini panjang ya, panjang. Nah, kalau mengenai adanya LMB nya ya sudah hanya terlalu kekecilan. 20 itu ukuran batu bata, panjangnya batu bata itu kan 20, lebar itu batu bata kan ada berapa batu bata, batu merah ya, ada yang 5 cm, biasa juga ada 6 cm ya. Nah 10 6 cm kali 20, nah gitu panjangnya batu bata saudara ini ambil. Jadi saudara ambil itu 27 cm tinggi, panjang itu sudah 80 cukup, sudah bagus itu. Nah, jadi saudara di situ sisa gimana caranya mengatur itu bagian bagian masuknya di dalam lubang terjun. Nah, saudara di situ usahakan adakan sekat, bendung itu pantulan yang masuk di situ di LMB, karena ukuran saudara itu masuk di situ bendung ya, halangi itu cahaya. Nah, agar supaya wallet itu tenang di dalam ruangan RBW, tenang dia bikin sarang. Nah, dia cepat juga beradaptasi kalau gelap. Ya, dan itu usahakan saudaraku ya, perhatikan itu kelembabannya. Itu nomor 1 itu. Dilembabkan ruangannya, usahakan dilembabkan. Begitupun juga mengenai adanya suhu. Nah, suhu udara itu diusahakan diatur suhunya. Ya, gitu saudaraku ya. Nah, terus kalau saudara menggunakan media bahasa kolam ya, karena di sini kan baru pemula saudara, baru perdana karena baru 1 bulan. Ya, baru 1 bulan. Nah, ini tetapi sudah ada burung 8 ekor. Berarti 4 pasang itu kalau 8 ekor saudaraku ya, mudahan 4 pasang. Mudahan, tetapi kita tidak tahu juga, siapa tahu kalau saudara melihat 8 ekor, tahunya itu lebih. Nah, itu takaran bahasa saudara itu 8 ekor itu berarti sudah 4 pasang. Kan dalam satu sarang, dalam 1 pasang itu saudaraku kan 2
2 burung jantan betina. Nah, jadi 1 sarang, berarti kalau 8 ekor semua bersarang itu kan 4 sarang. Jadi tidak usah terlalu diganggu terus saudaraku ya, tidak usah terlalu dimasuki terus ruangannya. Yang penting bagian di dalamnya sudah diidealkan semua. Fasilitasnya terutama, itu fasilitasnya mengenai adanya bahasa, itu mengenai adanya itu fasilitasnya di dalam. Itu yang saya maksud saudaraku ya, gimana caranya supaya saudara itu bisa memahami itu. Jangan selalu diganggu terus di dalam, karena itu fatal sekali itu. Apalagi kalau ada kanakan yang masuk, yang belajar mau tinggal, saudara masuk terus keluar masuk, itu kanakan. Apalagi kanakan itu cepat sekali, sensitif sekali itu kanakan. Nah, lebih-lebih yang induk. Kalau sudah kanakan yang di dalam tidak jadi masalah, begitupun juga yang induknya yang sudah tinggal di dalam tidak jadi masalah. Tetapi kalau baru 1 bulan itu masih agak-agak rawan. Nah, biarkan dulu berkembang biak di dalam saudaraku ya, berkeloni. Biarkan dia menarik dulu, dia tarik temannya dulu dari luar. Jangan dimasukkan, biarkan saja dulu. Yang penting suaranya di situ sudah bunyi. Nah, suara panggil sudah bunyi, ya suara inapnya juga sudah bunyi, sudah optimal semua. Begitu bunyi mengenai adanya bahasa kelembaban, suhunya dan gelapkan ruangannya. Kalau bahasa predator itu saudaraku baru 1 bulan belum. Nah, tetap perhatikan saudaraku ya bagian luar itu. Coba periksa semua di luar, jangan sampai di dinding keliling itu. Nah, jangan sampai banyak semut di luar itu biasa masuk di dalam. Karena sudah ada burung itu, berarti sudah ada burung itu, tidak lama lagi dia bikin sarang, dia bikin polesan. Lambat laun nanti saudaraku dia akan bikin polesan. Nah, sampai dia cetak sarang apabila dia ingin bertelur. Nah, itu. Jadi saudara itu harus jenis di situ ya saudaraku ya. Itu pesan penjelajah 75. Dan alhamdulillah saudaraku ini terhubung ini sudah padat. Sudah banyak pertanyaan, sudah banyak saudara kita sudah perubahan. Jadi mudah-mudahan saudara itu bisa nyusul ke depannya itu. Nah, itu yang saya inginkan saudaraku, supaya saudara itu bisa mendapat juga hasil seperti saudara kita yang kelihatan bangunannya, kelihatan gedung rumahan walidnya. Jangan bahasanya kita ini menunggu tidak ada harapan. Ya, menunggu tidak pasti. Yang kita cari itu usaha yang usaha tidak mengkhianati hasil, itu yang kita harap ya. Jangan usaha yang mengkhianati hasil, berusaha tetapi tidak ada kelihatan. Nah, jadi sisa saudara itu konsisten di situ. Nah, yang intinya itu jangan selalu diganggu saudaraku ya. Yang sudah keluar masuk itu yang paling sulit dihadapi itu. Kita sudah mengatakan jangan keluar masuk, ujung-ujungnya nanti masuk juga. Nah, itu. Apalagi kalau selalu sedikit ganti suara. Ada lagi masukan dari tetangga, oh suaranya tidak bagus bang. Ada lagi penjual suara yang lewat naik mobil atau naik motor dipengaruhi lagi, dibujuk lagi, ya ganti suaranya bang, jelek suaranya itu bang, ini suara yang paling bagus, harganya sekian. Tidak usah saudaraku ya, pokoknya yakin aja. Kalau memang adanya bahasa itu walid itu memang perlu ada suara, karena suara itu memancing datangnya burung dari jauh. Tetapi tidak menjamin bahwa itu suara bisa dia betahkan burung. Nah, intinya itu kalau saudara ingin melihat walidnya beradaptasi, berkeloni ya, berkembang biak dengan baik. Itu pesan saya ya. Nah. Dan terus terang saudaraku ya, ini yang paling banyak saya lihat ini di bawah kolom komentar mengenai adanya pertanyaan saudara kita itu bahasa lar. Ya, itu lar, penempatan lar. Itu banyak sekali itu masuk di bawah kolom komentar. Lar, suara walid pun juga begitu. Nah, begitu juga mengenai adanya bahasa di media di dalam ruangan itu baskom. Ya, jadi itu pesan saudaraku, kalau saudara menggunakan baskom, usahakan saudara belikan baskom yang besar. Biar tidak terlalu banyak saudaraku baskom besar. Nah, umpamanya baskom besar menggunakan saudara seumpamanya 30. Nah, saudara beli baskom kecil 60 karena bahasanya murah. Kalau baskom kecil kan banyak, bukan banyaknya saudaraku, bukan banyaknya baskom itu. Nah, apa juga gunanya banyak baskom tetapi cepat habis airnya? Kalau kecil itu kan cepat habis airnya. Memang banyak hitungannya itu baskom, tetapi kalau baskom kecil itu cepat habis airnya karena menguap itu air. Nah, makanya saya selalu katakan, kalau saudara menggunakan media baskom, adanya itu air, tempat penampung, biar umpamanya 60 baskom kecil, biar 30 saudara beli yang baskom besar. Tetapi lama airnya habis, lama menguap karena besar itu baskom. Nah, itu banyak yang bisa kita tempatkan air, karena itu air itu hanya mengontor itu bagian hawa dingin di dalam.
kelembaban. Kelembaban itu yang diinginkan walet, supaya dia punya air liur itu cepat keluar, bagus air liurnya keluar. Maksudnya terangsang itu air liur keluar kalau dingin hawa. Begitupun juga bahasa sejuk dari itu ventilasi tadi, angin, udara dari luar masuk, ya. Nah, jadi kita ini mau satukan antara suhu dan udara, antara suhu udara dan ini hawa dingin dari air, lembab. Nah, itu terjadi bahasa kayak kabut. Dimana itu kalau di atas bukit itu kabut itu gitu, angin bercampur air. Nah, itu dingin itu, itu yang diinginkan walet itu. Dan itu paling sulit kita kita lakukan. Paling sulit itu. Nah, itu ya saudaraku ya. Terus mengenai adanya bahasa itu yang di LMB saudaraku ya, karena ini pertanyaan saudara kita juga mengenai adanya bahasa LMB. Itu LMB-nya itu lubang masuknya burung walet saudaraku, karena saya sudah katakan tadi, saudara mengatakan di situ bertanya apa perlu dirubah bang? Mohon petunjuknya. Itu. Kalau saya, ini takaran saya ya, kan saudara kan punya hak. Kalau saya rubah, karena itu ukuran 20 terlalu kekecilan. Ukuran yang saudara gunakan di situ ambil ukuran 27 cm. Itu panjangnya sudah bagus itu 80. Nah, kalau sudah mau tambahkan lagi sedikit panjangnya tidak jadi masalah. Ya, di situ saudara 27 ketinggiannya itu LMB. Nah, sudah banyak itu video saya sudah tayang, sudah banyak saudara kita itu sudah rubah dia punya ukuran gedung LMB-nya di poit. Baik saudara menggunakan poit atau saudara langsung lubang dari belakang atau samping, saudara kan ada yang menggunakan poit, ada yang tidak. Langsung dia lubang dinding samping masuk di dalam. Sisa di bagian dalam itu saudara adakan sekat lar. Dia sekat itu di pantulan yang masuk keras, supaya tidak tembus itu pentulangnya masuk di dalam ruangan inap. Nah, itu saudaraku ya. Jadi saudara itu harus profesional mengenai adanya pembahasan di dunia walet. Ya, dan ini paling banyak saudara juga ini mengenai bahasan itu kalau saya live streaming. Nah, di live streaming saudaraku itu banyak juga di situ interaksi saudara-saudara kita. Coba kalau saya live stream saudaraku silakan masuk. Ya, masuk di situ bertanya. Istilahnya pertanyaan di situ saudaraku, yang dosa terlalu panjang pertanyaan di situ kalau saya live, karena banyak pertanyaan, sudah banyak komentar saudara kita ke bawah. Ya, istilahnya bertanya tetapi yang pertanyaan singkat dan jelas. Itu kalau di live. Beda kalau di video short, itu khusus. Saya khususkan memang kalau di video short. Ya, maksudnya bukan video reguler, maksud saya, karena video short itu kan pendek, hanya hitungan detik, ya. Sampai 1 menit, paling lama itu di video short itu 1 menit atau 15 detik. Nah, itu di video short. Tetapi kalau video reguler itu pertanyaan kayak ini ya, pertanyaan saudara kita ini Sulpar. Ya, ini Sulpar siapa ya? Sulpar. Nah, ini saya fokuskan memang. Nah, ini atas nama saudara kita ini. Karena memang saya janji itu tanggal 26 bulan 6 tayang videonya. Dan selalu saya katakan mohon maaf saudaraku, karena ini bahasa antri, karena banyak teman-teman kita juga itu yang mau diangkat pertanyaannya yang di depan. Nah, besok lain lagi. Jadi saudara, karena saya angkat ini bahasa pertanyaan ini, pertanyaan saudara kita ini Supar ya, usahakan itu LMB-nya saudaraku perlu saudara perhatikan di bagian-bagian luarnya juga, jangan di dalamnya saja. Karena banyak juga itu di luar saudara itu banyak predator yang mengincar masuk itu, terutama itu di ventilasi. Coba periksa juga ventilasinya saudaraku ya. Itu bahasa ventilasi itu jalannya udara. Biasa ada yang tidak pakai penutup. Ada lagi pakai penutup tetapi itu penutupnya itu terlalu besar bocor-bocorannya. Nah, biasa di situ semut di situ. Jadi saudara adakan semprot. Jadi kalau bahasa itu Bang Gedung umpamanya baru aktif, baru on perdana atau aktif sudah 1 bulan atau lebih 1 bulan, semprot saja bagian luar. Itu bagian luar tidak jadi masalah, semprot keliling. Ya, keliling. Banyak itu racun yang bisa yang bagus yang kita gunakan itu di bagian luar. Ya, istilahnya ampu untuk hama. Bagian luar keliling itu 4 persegi. Semprot semua keliling saudaraku ya, bagian luar. Karena itu banyak semut, mana biasa ada, pokoknya banyak masuk di dalam itu kalau lewat di situ. Nah, itu jadi saudara itu semprot. Terkecuali bagian di dalam ruangan RBW, nanti saudara adakan penyemprotan seumpamanya sudah masuk
3 sampai 4 bulan kan kelihatan. Itu pun juga kalau sudah banyak kotoran walet. Nah, biasa kalau banyak kotoran itu biasa sudah banyak predator, sudah banyak hama kecoa yang tumbuh, yang hidup di situ, yang lahir. Apalagi kalau ruangannya lembab, kalau bagus kelembapannya itu, cepat itu ke predator saudaraku 3 bulan sampai 4 bulan itu sudah mulai lagi di situ banyak lagi predator yang lahir di situ juga, seperti di walet itu. Bagus kalau waletnya yang banyak lahir kanakannya, tetapi kalau predatornya banyak lahir, wah itu agak sulit. Nah, itu pesan saya saudaraku ya, supaya saudara itu bisa memahami apa yang saya katakan, apa yang saya utarakan. Ya saudaraku ya. Ini ada juga pertanyaan saudaraku ya di bawah kolom komentar. Itu mengenai adanya kabut. Penempatannya maksudnya ini saudara kita, tidak apa-apa saya tambahkan ya sedikit. Itu kabut, cara penempatan kabut saudaraku tergantung dari bahasa ukuran. Ya, lebarnya berapa itu bangunan dan panjangnya, begitu pun lantainya berapa. Kan sering saya bahas ini mengenai adanya bahasa penempatan mesin kabut. Ya, kalau saudara cara memancing walet itu cepat itu huni tempat, saudara tempatkan mesin kabut di bagian lubang terjun. Nah, itu. Seulang ya, kalau saudara ingin melihat cepat waletnya, tempatkan mesin pengabut di situ di lubang terjun. Dan itu pengabut jangan digunakan itu yang lari naik, dia punya semburannya itu, hawanya itu mesin kabut dia naik. Nah, beda kalau di dalam ruangan itu harus lari samping, jangan lari naik karena sasarannya ke sirip. Begitupun kalau ada sarang walet, biasa kena sarang walet itu biasa itu tidak bertahan lama. Ya, itu. Kalau mesin kabut, dan cara aktifnya mesin kabut dilihat dari daerah situ, hawanya di situ. Kalau terlalu panas, usahakan mesin kabutnya aktif itu 4 sampai 5 kali dalam satu hari. Nah, bisa juga 5 sampai 6 kali dalam satu hari, seumpamanya daerah situ terlalu panas hawa. Nah, itu. Tetapi kalau daerah yang tidak terlalu panas hawa itu ya cukup 4 kali. Bisa 4 kali tetapi bisa 5 kali tetapi hanya per setengah jam, tidak jadi masalah. Nah, itu cara menggunakan itu mesin pengabut. Ya, mesin pengabut yang mesin pendingin, kan banyak macam itu tingkatan mesin pengabut saudaraku ya. Nah, itu. Jadi saudara itu perlu paham mengenai adanya bahasa itu penempatannya mesin kabut di dalam ruangan RBW. Ini ya pertanyaan yang saya tambahkan. Masih banyak pertanyaan saudaraku. Ya. Nah, masih banyak pertanyaan saudara kita yang saya harus ungkap mengenai adanya itu. Itu juga ini saya tambahkan lagi satu, ini mengenai adanya bahasa suara. Itu suara bang, kira-kira itu suara bang itu gimana kalau saya cabut itu suara tariknya bang, apa boleh saya cabut atau tidak? Itu mengenai adanya bahasa dicabut, dibuka atau tidak, itu kan terserah dari saudara. Ya, itu kan saudara kan punya hak. Tetapi kalau porsi saya saudaraku, saya tidak pernah menggunakan bahasa suara tarik. Makanya kalau saya membahas gedung rumah walet, hanya 2 selalu saya bahas itu, suara panggil dan suara tarik. Maksud saya ulang ya, suara panggil dan suara huni. Maksudnya suara huni itu suara di dalam, suara inam, bukan suara tarik. Karena memang saya tidak pernah menggunakan bahasa suara tarik. Beda kalau saudara teman-teman kita di luar, ya konsultan saudara kita itu yang menggunakan suara tarik itu. Nah, itu kan hak saudara itu tidak dipermasalahkan saudara ya, karena itu kan itu kan pemahaman mereka masing-masing berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa langsung kita mengatakan jelek itu gini, tidak boleh. Ya, hanya masing-masing kita lepaskan yang porsi kita yang kita gunakan di lapangan. Ya, nah itu pesan saya saudaraku. Jadi terus terang saudaraku ya, karena saya sudah ada berapa pertanyaan saya tadi tambahkan, ada 4 ya. Itu cara penempatan mesin kabut saya sudah jelaskan tadi, karena saya enggak janji itu tanggal sekian, hanya nanti istilahnya saya sudah jawab di bawah kolom komentar. Sisa saya ikutkan. Namun saya sudah jawab di bawah kolom komentar. Begitupun juga bahasa mengenai adanya itu tadi penempatannya. Nah, itu mesin kabut. Waktu jamnya berapa lama jalan, berapa lama mati lagi, maksudnya on off. Dan berapa kali on dalam satu harinya. Nah, kan itu kalau mesin kabut kan sampai hanya malam. Apakah jam setengah 9 atau jam 8 sudah off, besok lagi jam 10 lagi. Itu jam 10 aktif saudaraku yang mulai jam 10. Apakah saudara mengaktifkan di situ 1 jam atau setengah jam, tidak jadi masalah. Tetapi 2 jam itu per 2 jam mati, per 2 jam. Karena 2 jam itu bisa lagi ada dia masuk hawa agak-agak panas, aktif lagi mesin kabut, jadi dia bisa kontrol itu hawa panas di dalam. Ya, gitu.
Dan itu juga yang saya tambahkan tadi, saya sudah jelaskan juga mengenai adanya bahasa suara tarik. Nah, itu mengenai adanya bahasa suara tarik, saudaraku, saudara mau lepaskan itu tidak jadi masalah, hak saudara. Nah, tetapi kalau saudaraku, saya sudah jelaskan terus terang ya, saya itu tidak pernah menggunakan bahasa suara tarik. Dan justru di situ kalau saya menangani bangunan yang gagal yang menggunakan suara tarik, saya cabut, saya lepaskan itu. Ya, karena kalau memang saya tidak menggunakan suara tarik. Nah, kalau gitu saudaraku, jangan sampai ada suara tarik di situ. Kalau saya tangani itu bangunan langsung gitu-gitu juga jadinya kembali ya. Nah, makanya saya katakan kalau saya tangani bangunan itu saya lepaskan kembali, saya alamikan. Ya, cukup 2 suara di situ yang terpasang, suara panggil di bagian LMB yang lupa masuknya burung walet, dan suara inap di bagian sirip. Tempatnya cetak sarang burung di situ kalau saya. Nah, itu saudaraku ya. Dan masih banyak sebenarnya pertanyaan ini yang belum saya ini. Tapi cukup sampai di situ saudaraku yang mengenai pertanyaan saudara. Dan sekarang ini saya sudah angkat pertanyaan saudara kita ini mengenai adanya apa perlu dirubah bang? Karena di sini saudara meminta mohon penjelasannya guru. Saya sudah jelaskan secara mendetail ya, secara transparan mengenai adanya bahasa itu tadi. Ukuran LMB-nya di situ 20 kali 80 lubang masuknya burung. Tolong saudara tambah ya. Ada juga yang besar itu 60 kali 80 justru dikurangi. Ada juga 40 kali 60, 40 kali 70 atau 80 dikurangi. Ini lain, terlalu kekecilan 20. Nah, kita pikirkan juga walet itu terlalu padat. Nah, itu. Kalau ke itu 20 sebenarnya masuk burung. Ya masuk. Biar 15 cm tetap juga masuk burung. Tetap masuk. Hanya kalau terlalu kekecilan itu kita pikirkan juga ini kalau sudah mau padat, sudah jadi mau padat saudaraku ya, itu yang kita inginkan. Nah, itu biasa terjadi adanya juga biasa terlalu kekecilan yang biasa di situ agak kewalahan sedikit. Nah, ukuran yang paling dia cepat dihuni walet itu saya katakan tadi 27 cm itu tingginya. Itu cepat sekali dihuni walet itu. Cepat juga dia menarik walet liar. Begitupun juga kanakan. Dan apabila walet kanakan masuk di dalam itu cepat betah. Ukuran itu tadi, itu yang dia suka itu. Karena ukuran itu sudah banyak ukuran yang saya gunakan saudaraku di lapangan. Sudah banyak ukuran-ukuran saya gunakan. Saya sudah sering menjelaskan bahasa ukuran LMB. Tingginya begitupun juga panjangnya kan tinggi ya. Tinggi panjangnya ya. Nah, kan segian itu LMB. Gua masuknya burung walet. Nah, itu. Jadi saudara di situ apa yang saya jelaskan silakan saudara cerna. Ya, pikirkan langkah apa yang saudara lakukan. Nah, itu. Lakukan saya saudaraku ya. Nah, silakan. Dan apabila saudara sudah merubah itu tadinya itu yang mengenai adanya bahasa ukuran, tolong ya saudaraku ya, jangan sering-sering selalu diganggu itu di dalam ruangan RB-nya. Lepaskan saja beradaptasi burung. Nah, biarkan saudara juga beradaptasi bagian luar lapangan, dan burung juga akan beradaptasi di bagian di dalam. Nah, itu. Ya usah, cukup saudara pantau dari luar, semacam saudara sudah melihat burungnya sudah ada 8 ekor, itu sudah lumayan. 8 ekor itu saudaraku ya sudah lumayan. Nah, baru 1 bulan, tetapi masih perlu dipacu, masih lambat kalau saya. Tetapi disyukuri karena ada juga itu baru sudah setengah tahun itu belum sampai di situ, tidak sampai 8 ekor, biasa ada, baru belum ada apa-apa. Itu berarti itu walet di apa ya, maksudnya dihunikan, dikasih tinggal itu, dibetahkan di dalam ruangan RBW. Nah, cara membetahkan burung itu saudara perlu memahami, perlu mendatangkan, melakukan yang disukai walet, yang diinginkan walet. Ya, lakukan itu yang diinginkan. Apa yang diinginkan walet saudaraku? Semua tanya dulu, apa yang diinginkan walet di dalam ruangan RBW sampai walet bisa betah, bisa tinggal, bisa berkoloni, bisa berkembang biak, dan dia bikin sarang dan bertelur sampai dia lahir, dia punya anak dan berkali-kali. Nah, dari induk ke anak, anak ke cucu, cucu ke cici dan seterusnya. Apa yang dicari sampai dia gitu walet. Nah, itu lakukan semua apa yang saya katakan, semua itu yang dicari walet, dan hindari yang tidak diinginkan walet. Kan selalu saya utarakan, selalu saya kupas, selalu saya angkat mengenai jangan dilakukan yang tidak diinginkan walet. Tapi kenyataannya saudara, paling sulit itu yang dihadapi itu petani walet di lapangan. Nah, itu pesan saya. Apabila saudara mau melihat hasil seperti teman-teman yang sudah menjual sarang, nah itu. Jadi kalau saudaraku ya,
Terima kasih banyak saudaraku ini Sulpar. Saya sudah angkat pertanyaannya karena memang saya janji itu tanggal 26 bulan 6 2024 jam 7.30. Nah, jadi itu pesan saya saudaraku, konsisten selalu di dalam, jangan selalu diganggu burungnya, biarkan burung itu di dalam beradaptasi. Namun sudah ada burung, ada sarang, ada telur, biarkan saja. Ya, nah, umpamanya saudara menggunakan bahasa CCTV. Sebenarnya ada pertanyaan mengenai bahasa CCTV saudaraku. Tapi saya tidak sempat dulu. Kapan-kapan saya berikan masukan mengenai adanya bahasa CCTV. Bahasa CCTV itu pengontrol, ya. Ya, sisa kita lihat di situ di layar. Nah, bagian di dalam ruangan RBW masing-masing. Ya, oke saudaraku, terima kasih banyak atas nama Sulpar. Jadi mohon maaf ini saudaraku kalau ada kata-kata saya terselip salah, letak salah dihilap itu manusia. Ya, yang kesempurnaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang baiknya kita ambil, ya, yang tidak berkenan saudaraku jangan diambil, tetapi perlu kita saring dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.